warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelas Buluki hari ini, dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kepariwisataan. Ya, langsung saja. Wait, before you watch this video, don't forget to like, comment. Dokumen perjalanan pariwisata. Ya, kali ini kita bakal belajar tentang dokumen perjalanan wisata. Apa aja sih dokumen-dokumen yang kita perlukan ketika kita melakukan perjalanan wisata? Kemudian gimana sih cara mengelola atau membuat dokumen-dokumen tersebut? Nah, kita akan belajar dalam video kali ini. Langsung saja, yaitu kita ke pengertian dokumen perjalanan. Nah, dokumen perjalanan ini apa sih artinya? Yakni dokumen perjalanan atau dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris kita bisa sebut dengan travel document adalah segala surat atau keterangan yang diperlukan oleh seseorang untuk melakukan perjalanan. Nah, yang menyangkut identitas diri yang secara resmi diakui baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya adalah klasifikasi dokumen perjalanan. Nah, ini maksudnya klasifikasi ini apa? Yaitu macam-macam atau jenis-jenis daripada dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan dibagi menjadi dua, yaitu valuable travel document. Kemudian yang kedua adalah unvaluable travel document. Nah, valuable travel document ini apa? Nah, valuable travel document adalah dokumen perjalanan yang mempunyai nilai atau harga karena di samping dapat dipergunakan untuk mendapatkan jasa pelayanan, juga merupakan surat berharga yang dapat ditukarkan dengan nilai atau uang. Nah, sedangkan yang namanya unvaluable travel document adalah dokumen perjalanan yang tidak mempunyai nilai atau harga karena tidak dapat ditukarkan dengan sejumlah barang atau jasa maupun nilai sebagai valuable travel document. Klasifikasi valuable travel document. Yang pertama ada tiket, yaitu ketika kita misalnya ingin menaiki beberapa akomodasi seperti misalnya angkutan darat, laut, ataupun udara, itu kita pasti membutuhkan yang namanya tiket. Nah, itu juga termasuk daripada valuable travel document. Kemudian yang kedua adalah travel voucher. Nah, travel voucher ini apa? Ini yang biasanya kita dapatkan ketika kita melakukan reservasi hotel melalui suatu agen perjalanan. Nah, bukti reservasi yang kita lakukan itulah yang dinamakan travel voucher. Jadi contohnya nih, kita misalnya lagi booking hotel, kita melalui aplikasi Traveloka atau apa gitu. Nah, setelah kita melakukan reservasi, kita pasti mendapatkan yang namanya voucher. Nah, voucher tersebut adalah namanya travel voucher. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Miscellaneous Charge Order atau MCO, adalah sebuah dokumen yang mana dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan atau airline agar pemegang dokumen ini dapat suatu kemudahan memperoleh tiket di tempat lain atau mendapatkan uangnya kembali karena adanya kekurangan pelayanan atau servis yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini mirip dengan tiket ya, tetapi ini lebih ke airline atau penerbangan seperti itu. Selanjutnya adalah klasifikasi unvaluable travel document. Yang pertama ada paspor, yaitu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu negara bagi warga negaranya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, yang kedua itu adalah visa. Visa itu apa? Visa adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara atau perwakilannya sebagai tanda diperkenankannya seseorang dari negara lain untuk memasuki wilayah negara tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu fiskal. Nah, fiskal ini adalah suatu pajak yang harus dibayar oleh orang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Dengan maksud apa? Dengan maksud agar tidak untuk kepentingan negara atau pemerintah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah health certificate atau sertifikat kesehatan. Ini adalah salah satu dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pemegangnya telah memperoleh vaksinasi yang disetujui oleh Badan Kesehatan Dunia, sehingga orang tersebut diperkenankan untuk memasuki wilayah atau suatu negara. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari paspor nih. Tadi sudah saya sebutkan, cuma saya jelaskan lagi apa sih paspor itu. Jadi paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk warga negaranya. Untuk apa nih? Untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, di sini juga tertera bagian-bagian apa aja sih di dalam paspor itu. Yang pertama ada nama lengkap, yang kedua ada tempat dan tanggal lahir, yang ketiga ada tanda khusus pemegang paspor, kemudian kebangsaan, agama,
foto, dan yang terakhir ada masa berlaku paspor yang disahkan oleh pejabat imigrasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis paspor. Jadi paspor itu ada 7 jenis. Yang pertama adalah paspor biasa. Kemudian yang kedua ada paspor keluarga atau gabungan. Ini biasanya anak-anak yang masih di bawah umur biasanya itu ikut gabung dengan orang tuanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada paspor diplomatik atau konsulat. Yang keempat ada paspor RI untuk orang asing. Ini biasanya adalah paspor-paspor untuk orang luar negeri yang tinggal di negara kita gitu. Jadi namanya adalah paspor RI untuk orang asing. Yang selanjutnya adalah paspor pelaut. Jadi ketika ada pelaut yang terbang ke luar negeri atau ke sini, itu perlu yang namanya paspor. Jadi ada paspor khusus pelaut. Kemudian selanjutnya yang keenam ada paspor dinas. Kemudian ini biasanya digunakan untuk para pejabat seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah paspor haji. Selanjutnya adalah persyaratan pembuatan paspor. Jadi ini adalah beberapa syaratnya. Yang pertama adalah kartu identitas diri atau kartu tanda penduduk KTP atau surat keterangan dari Biro Kerjasama Luar Negeri bagi pemohon paspor dinas. Kemudian yang kedua syaratnya adalah surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Yang ketiga adalah mengisi formulir permohonan pembuatan paspor. Yang keempat yaitu pas foto terbaru. Yang terakhir adalah sidik jari dan wawancara khususnya pemohon paspor biasa. Selanjutnya adalah prosedur pengurusan paspor. Jadi yang pertama adalah daftarkan kepada petugas pembuat paspor di instansi yang bersangkutan sesuai dengan jenis paspor yang diminta. Kemudian yang kedua adalah menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Yang ketiga adalah membayar tarif pengurusan paspor. Selanjutnya adalah visa. Visa adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara atau perwakilannya sebagai tanda diperkenankannya seseorang dari negara lain memasuki wilayah negara tertentu. Selanjutnya adalah ketentuan visa. Jadi dalam visa yang dikeluarkan dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah nomor dan tanggal pengeluaran, kemudian jenis visa yang diberikan, masa berlaku visa, dan yang terakhir adalah berapa kali visa tersebut bisa digunakan. Selanjutnya adalah syarat-syarat permohonan visa. Yang pertama adalah dapat memperlihatkan paspor yang sah dan masih berlaku. Kemudian yang kedua adalah sudah memperoleh exit permit. Yang ketiga adalah sudah memiliki tiket pergi dan pulang. Kemudian yang keempat adalah membawa dan menunjukkan jenis uang yang akan digunakan di sana. Selanjutnya yang kelima adalah memberikan alamat tetap. Yang keenam adalah foto sesuai dengan permintaan. Yang ketujuh adalah mengisi application form dan membayar bea yang sudah ditetapkan oleh perwakilan negara yang dikunjungi. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 adalah memperlihatkan rekening koran atau bank. Macam-macam visa. Jadi visa itu jenisnya ada 8. Yang pertama adalah visa transit, yang kedua adalah visa wisata, selanjutnya adalah visa dinas, visa pelajar, visa diplomat, visa kerja, visa khusus pelaut dan awak pesawat. Kemudian yang terakhir adalah visa kunjungan usaha. Persyaratan mengurus visa. Yang pertama adalah mengisi formulir permohonan visa. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan kesehatan dari dokter yang ditunjuk. Yang ketiga adalah paspor yang masih berlaku lebih lama dari rencana masa tinggal di negara yang dituju. Yang keempat adalah surat keterangan sponsor atau penanggung dan alamat tinggal selama berada di negara yang dituju bagi yang melakukan perjalanan untuk keperluan pribadi atau uang secukupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada di negara yang dituju. Kemudian yang kelima adalah alamat lengkap selama berada di negara yang dituju. Yang keenam adalah tiket penerbangan pergi dan pulang dari negara asal menuju ke kota yang akan dituju dan kembali ke kota negara asal. Yang terakhir adalah pas foto terbaru. Oke, saya rasa cukup untuk pelajaran hari ini dan saya harap kalian paham tentang materi yang telah saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.